Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, apa yang harus kita dapatkan sebagai buah kehidupan bagi kemuliaan Tuhan. Sebab ketika kita hidup tanpa menghasilkan kemuliaan Tuhan, tentu sebagai pengikut Kristus rasanya kurang pas. Biarlah kehidupan kita memberikan buah-buah bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu mari sekarang kita belajar dari firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan Injil Matius pasal yang ke-21 mulai ayat 18 sampai 22. Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22 mengenai Yesus mengutuk pohon ara. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami sadar seringkali kehidupan yang kami jalani merupakan kerutinan. Hari lepas hari kami disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan untuk mengenyangkan perut kami yang kami pikir menyehatkan tubuh kami, memberi kami kenikmatan hidup. Tetapi sesungguhnya panggilan kami ini bukan sekedar kami makan dan minum, tetapi kami juga menjalani kehidupan untuk berbuah bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu, kiranya Engkau sendiri akan menolong kami, memampukan kami, memahami, supaya kami semakin berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu, agar melalui pimpinan Roh Kudus, kami semakin dimampukan menjadi gereja Tuhan yang berbuah bagi kerajaan Allah. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan tentang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, memang ada sedikit kejanggalan ya. Karena dikatakan sebetulnya pohon ara itu belum waktunya berbuah. Tapi kemudian Tuhan menjadi sangat marah karena tidak berbuah. Padahal memang belum waktunya. Nah, tapi kalau dikatakan kenapa Tuhan marah? Karena sudah beberapa kali Tuhan datang ke sana dan memang belum berbuah juga. Jadi waktunya musimnya berbuah yang gak berbuah. Ketika musimnya tidak berbuah apalagi. Dan oleh karena itu Tuhan berkata, buat apa kalau cuma daun-daun tok? Yang dibutuhkan dari pohon ara itu adalah bagian dari buahnya. Oleh karena itu ya mau tidak mau pohon ara harus menghasilkan buah supaya berguna. Berguna. Apakah hidup kita sebagai gereja Tuhan juga berguna? Atau kita ini cuma tumbuh rimbun karena daun? Artinya kita percaya pada Tuhan Yesus, tetapi kita ini disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan kita hari lepas hari untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang memang kita harus akui sekarang ini tidak mudah, tetapi toh walaupun tidak mudah, panggilan hidup kita ini bukan cuma sekedar untuk mencukupkan menyehatkan tubuh kita. Sebab kita juga dipanggil untuk mencukupkan dan menyehatkan tubuh orang lain. Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang jompo, orang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri, membutuhkan pertolongan kita. Nah, oleh karena itulah, mari kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita sebagai kerajaan Allah atau sebagai warga kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang pemuda lulus dari sarjana ekonomi
bagian akuntan. Jadi dia bekerja sebagai seorang akuntan. Ya. Lalu karirnya melejit. Wow, pandai sekali orang ini. Dan dalam waktu singkat dia bisa naik jenjang. Banyak perusahaan lain mengundang dia untuk pindah dari perusahaannya. Sekarang dia bekerja. Dan memang dia sempat pindah 1 kali dengan penghasilan yang dikatakan 2 kali daripada perusahaan pertama. Beberapa waktu bekerja, kira-kira 2 atau 3 tahun dia bekerja di perusahaan yang baru, tiba-tiba terjadi perang besar di negaranya. Dan umur-umur tertentu itu harus ikut berperang, termasuk pemuda ini. Karena umurnya memang masih memungkinkan dia ikut berperang. Demi negara, karena negaranya kecil, maka orang ini meninggalkan karirnya, meninggalkan pacarnya, meninggalkan keluarganya, maju perang. Ternyata ketika dia di medan perang, ada bom meledak. Teman-temannya meninggal seketika dengan tubuh yang hancur. Dia masih diberi kesempatan hidup, tapi dia kehilangan kaki dan 10 jari tangan. Sebelah kaki kanan itu harus diamputasi di atas lutut, dan 10 jari tangan harus hilang semua. Ketika dia bertahan hidup dalam kesakitan, dia berkata, Tuhan, kenapa aku tidak mati saja? Buat apa aku hidup? Dulu aku punya jari, aku seorang akuntan, aku harus ngitung pakai tanganku. Ya memang aku bisa pakai kepalaku, tapi bagaimana untuk menuangkannya? Kan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk angka. Aku sudah tidak punya jari. Dia menangis dalam keputusasaan. Berhari-hari dia putus asa. Akhirnya dia berpikir, aku ini mau apa ya seperti ini? Dengan tertatih-tatih menyeret tubuhnya, karena dia sudah tidak lagi bisa berjalan, dia mencoba untuk bangun dari tempat tidur, tempat dia dirawat. Dia lihat kiri kanan, ada banyak teman-teman yang lukanya lebih parah. Dan dia melihat sendiri beberapa temannya hancur tubuhnya waktu kena bom. Disitulah dia ditegur oleh Tuhan, disadarkan, masih ada berkat karunia ketika kamu boleh hidup. Sebab Tuhan tentu punya rencana dengan tubuhmu yang seperti itu. Apakah kamu bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan atau tidak? Dia minta ampun pada Tuhan, dirawat sampai sembuh, dia pulang ke kotanya. Disambut oleh keluarganya dengan tangisan. Lalu dia katakan pada pacarnya, kita selesai sampai di sini sebab aku tidak punya masa depan. Dan gadis itu pun akhirnya pergi meninggalkan kekasihnya. Karena ya bagaimana harus hidup dengan seorang yang tidak lengkap lagi tubuhnya. Lalu di tengah ekonomi negaranya yang susah karena habis perang, dia mencoba melamar kerja. Dia katakan, dengan otak saya masih bisa menghitung. Tapi saya nggak bisa nulis, ya, karena sudah nggak punya jari. Saya sedang berlatih tapi tidak mudah. Apakah bisa dibantu? Ya, seorang anak lulusan SMA, mungkin yang sekarang juga sedang mencari pekerjaan, bisa kerjasama. Gajinya nanti bagi 2 deh. Oke, perusahaan itu karena membutuhkan orang pandai, akhirnya bisa terima. Jadi sesuai dengan perjanjian. Dia tidak terima full gaji, tapi sebagian dari penghasilannya diberikan kepada asistennya yang menulis. Dia berpikir dan asistennya yang menulis. 3 tahun dia bekerja dan dia bisa mengumpulkan sedikit modal. Lalu setelah 3 tahun dia berkata kepada bosnya, saya mau menyelesaikan tugas saya cuma sampai dengan akhir tahun ini. Bosnya tanya, mau pindah mana lagi kamu? Tidak, saya tidak pindah pekerjaan, tetapi saya berpindah profesi. Ketika saya mengeluarkan pikiran-pikiran saya untuk menghitung
Lalu saya coba menghitung berapa banyak kerajaan Allah yang sudah saya kembangkan dengan kepala yang Tuhan karuniakan ini. Dengan tubuh yang masih bisa saya pakai ini. Jadi kamu mau berbuat apa? Dia bilang, ya saya mau menjadi seorang yang menjelaskan tentang firman Tuhan. Saya bukan pendeta, tetapi mau membuat seperti kelompok pertumbuhan iman. Jadi bersama-sama dengan anggota gereja lain, mereka membahas satu topik, lalu dijelaskan supaya orang-orang Kristen itu bertumbuh pemahamannya, bukan cuma itu-itu saja. Karena saya melihat ada banyak orang Kristen, ya taunya cuma itu, jangan membunuh, ya berlaku jujur, padahal tidak pernah jujur. Nah, dia katakan, sayang sekali, dia itu sudah masuk dalam lingkungan kerajaan Allah. Tapi apakah itu bisa membawa dia betul-betul menikmati kekekalan? Kalau Kristennya cuma seperti itu. Nah, akhirnya dia diterima oleh pendeta di mana dia berjemaat untuk membantu, membuka pikiran, menumbuhkan iman dari jemaat-jemaat. Dan dia mulai bekerja. Dia katakan, ajarkan saya Pak Pendeta, apa yang harus saya sampaikan. Saya tidak bisa sekolah pendeta, tapi saya ingin mendengar banyak dari pendeta. Jadi kalau pagi, dua orang ini banyak berdiskusi. Dan sore hari, kemudian pemuda ini mulai mengumpulkan teman-temannya. Mulai belajar membaca firman, mulai membahas firman, dan akhirnya bisa menumbuhkan iman dari teman-temannya. Membuat pemahaman firman Tuhan di benak anak-anak muda saat itu semakin bertumbuh dan berkembang. Di tengah negara yang sedang bertumbuh juga karena peperangan yang baru dialami itu, maka pemuda-pemuda yang bekerja ini bersemangat. Semangat untuk kerja, membangun keluarga, juga membangun negaranya, itu wujud dari iman. Dan pemuda yang kehilangan 10 jari dan sebelah kaki itu juga punya bakat musik. Lalu dia mulai melatih teman-temannya untuk membentuk satu paduan suara yang indah bagi Tuhan. Dia memimpin sambil duduk di kursi roda. Teman-temannya menyanyi. Lalu mereka ingin membangun iman dari jemaat-jemaat lain. Mereka berkeliling tiap hari Minggu dari satu jemaat ke jemaat yang lain. Mereka hanya menyanyi. Tetapi karena pujian itu dinyanyikan dari hati yang penuh ungkapan syukur, ingin memuji Tuhan. Ada banyak gereja-gereja di kota itu akhirnya bangkit, tidak lagi menjadi lesu, tidak lagi menjadi kosong. Sebab mereka katakan, ternyata bisa juga iman dibangkitkan melalui pujian. Ada banyak semangat-semangat kemudian bergelora kembali. Untuk mereka tidak putus asa. Mereka mulai rajin bekerja, mereka kembali rajin berdoa, mereka menekuni firman, sambil mereka juga memberitakan firman. Dan sungguh, gereja Tuhan semakin bertumbuh, tapi juga ekonomi di kota itu semakin bertumbuh. Karena orang-orang yang bekerja dengan sungguh. Sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang bisa dijual, dan hasil dari produk itu bisa mencukupi kebutuhan mereka, juga membangun kota di mana mereka tinggal. Sungguh menarik, saudara. Pohon ara memang harus berbuah. Jangan cuma lebat dengan daun. Kalau kita menjadi pohon ara, apakah kita mampu untuk berbuah? Orang muda ini sudah kehilangan harapannya. Tetapi Tuhan mengatakan kamu bisa tetap berbuah. Janganlah mati seperti pohon ara yang kering. Sebab ketika kamu tetap berakar, maka buahmu pun akan tetap bisa dinikmati oleh orang banyak. Pemuda ini rajin mengadakan pelayanan, baik pekabaran Injil maupun memimpin musik. Dan disitulah Tuhan juga mempertemukan dengan
seorang gadis yang dengan tulus hati bisa menerima keberadaan pemuda ini. Sama-sama suka belajar firman, sama-sama suka menyanyi memuji Tuhan. Dan akhirnya memang gadis ini menjadi hamba Tuhan. Suaminya menjadi pendamping. Mereka mengadakan penginjilan di kota-kota lain. Dan gereja-gereja mulai bangun bertumbuh. Saat ini saudara, ada banyak gereja juga yang mulai lesu. Setelah berbulan-bulan kebaktian lewat daring, ada banyak anak muda yang menganggap, wah kebaktian di gedung tidak lagi perlu. Ingat, kita pohon ara harus berbuah. Kaum muda, kaum dewasa, kita tetap harus menghasilkan karya. Jangan sampai kemudian sudah kita nikmati sajalah tumbuh ya seperti pohon ara, padahal kering. Kebaktian nggak usah dalam gedung yang nggak apa-apalah, ya. Bisa jajan kemana-mana lewat daring itu, lewat sini, lihat sini, lewat situ, lewat sini, itu gampang. Dari rumah bisa. Tetapi perjumpaan kita dengan sesama anggota gereja Tuhan itu menjadi kering. Memang sekarang masih sangat dibatasi. Tapi toh walaupun tidak ada salam damai, tidak boleh bersalaman, saling memandang mata saja sudah sangat senang. Kebaktian masih pakai masker. Tapi kalau jumpa dengan sesama saudara itu sudah membangun sukacita baru. Apa kabarmu? Tuhan masih memelihara kita. Puji Tuhan. Bagaimana dengan dia ya? Bagaimana dengan si A ya? Oh, si A males. Mari kita doakan. Telepon, WA. Supaya dia juga bisa berjumpa lagi. Perjumpaan itu membangun semangat. Walaupun masih dalam keterbatasan. Tapi toh semangat itu juga akan tidak bisa dibatasi. Ya, tidak bisa dibatasi oleh masker. Sebab semangat itu adalah karunia Tuhan. Roh yang meluap. Supaya ketika kita menjalani kehidupan, berjumpa dengan sesama, semangat yang baru Tuhan karuniakan, kita juga bisa menghasilkan buah-buah yang baru juga. Kita tidak kehilangan anggota tubuh, tapi kita sudah kehilangan semangat untuk bergereja dan kehilangan semangat untuk membangun kerajaan Allah. Jangan sampai kita dikutuk Tuhan, sebab menjadi pohon ara yang tidak berbuah. Ekonomi masih tetap susah, tapi iman tetap harus berbuah. Disitulah kita bisa merasakan karya Tuhan yang besar. Janganlah kita menjadi lebat cuma dengan daun. Berbuahlah semakin banyak. Selamat berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, akibat dari COVID ini, ada banyak generasi muda, generasi dewasa yang tidak lagi rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudara di dalam Engkau melalui ibadah kebaktian. Kiranya Tuhan menolong supaya perjumpaan boleh tetap terjadi, dirindukan oleh setiap anggota jemaat, dan boleh saling berbagi pertumbuhan iman. Bahkan dari sukacita yang Engkau karuniakan ini, kami bisa berbagi kehidupan kemenangan kepada banyak orang. Saudara-saudara kami yang letih lesu, saudara-saudara kami yang tidak tahu jalan kehidupan, saudara-saudara kami yang sedang berduka, saudara-saudara kami yang sedang terbaring karena lemah tubuh, dan sebagainya. Biarlah melalui firman ini kami boleh menyapa mereka, sekalipun kami belum bisa berjumpa muka dengan muka, tetapi kami bisa lewat berbagai macam cara membawa kabar baik kepada setiap orang. Sebab Engkau tahu, sekarang ini ada banyak orang bisa berjumpa satu dengan lain, tetapi di dalam suasana yang lain, suasana dharma wisata, suasana makan-makan, suasana pesta-pesta, disukai, tetapi untuk bersekutu di dalam Engkau mulai ditinggalkan. Ingatkanlah, jangan sampai kami menjadi pohon ara yang tidak berbuah. Biarlah di tengah kehidupan susah, kami tetap berbuah, gereja Tuhan tetap bertumbuh, saudara-saudara kami tetap bertumbuh dan berbuah, menghasilkan kemuliaan bagi kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menolong, menopang kami. Inilah kerinduan kami,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.